Sebut saja namaku Mustafa, biasa dipanggil Topa. Saat ini usiaku 28 tahun, dan statusku masih menjadi pemuda. Rutinitasku setiap pukul 6 pagi harus sudah berangkat kerja ke sekolah, karena jarak tempat tinggalku yang cukup jauh. Sudah 4 tahun aku bekerja sebagai tukang kebun di sekolah kejuruan swasta, unggulan yang masih belum lama berdiri. Sekolah kejuruan tempat aku bekerja itu dalam hal ekstrakurikulernya sangat unggul, bukan dalam akademi saja. Aturannya sebelum siswa-siswi pulang ke rumah masing-masing, wajib hukumnya untuk ikut ekstrakurikuler hingga pukul 4 sore. Karena adanya kebijakan aturan inilah yang membuat sekolah ini maju dalam bidang eskulnya. Karena termasuk sekolah yang baru, sehingga guru pengajarnya pada umumnya masih muda, rata-rata berumur kurang dari 30 tahunan. Sedangkan aku sendiri termasuk karyawan lama, karena sudah bekerja sejak sekolah ini berdiri. Katanya banyak orang, aku ini mempunyai perawakan tubuh yang atletis, dengan wajah mirip aktor film. Ini kata orang. Pantas saja kalau guru-guru muda yang ada di sekolah ini sering curi-curi pandang jika lagi berpapasan denganku. Sebelum aktivitas belajar mengajar dimulai, aku harus sudah membersihkan lingkungan sekolah termasuk ruangan para guru. Pada saat itu, baru nampak beberapa guru pengajar yang hadir secara bersamaan. Satu di antara mereka ada yang amat menarik perhatianku dari pertama kali bergabung menjadi guru mengajar di sekolah ini. Namanya Ibu Liana. Kalau di lingkungan sekolah biasa dipanggil Bu Ana, dan dia mengajar biologi. Selain mengajar biologi, dia juga merangkap menjadi petugas UKS. Maklum, sekolah baru jadi, masih minim SDM. Bagiku dia termasuk perempuan yang menawan. Selain masih muda, tingginya sangat seimbang dengan besar badannya. Penampilannya selalu rapih dengan secari kain jilbab menghiasi kepalanya. Dia baru sekitar 3 bulanan bergabung dan mulai mengajar di sekolah ini. Hari itu, Bu Ana memakai baju lengan panjang berwarna pink, dipadu dengan rok panjang yang berwarna biru dongker. Sedangkan jilbab yang dikenakan berwarna krim, bermotifkan bunga-bunga, tampak amat serasi sekali. Sejujurnya yang membuat aku begitu tertarik padanya, selain wajahnya yang imut, menggemaskan adalah karena tinggi badannya yang seimbang dengan gede tubuhnya. Belum lagi tampak badannya yang padat berisi, terlihat begitu satset. Sebelum dilanjut ceritanya, mohon berkenan untuk klik tombol subscribe-nya dulu. Lanjut ke ceritanya. Bu Ana selalu mengenakan pakaian model jengkis, sehingga selalu terlihat agak ketat. Entah semua itu karena disengaja atau tidak olehnya. Dan walaupun selalu mengenakan jilbab dengan panjang lengan, namun badannya yang padat berisi selalu tampak tersembul dari balik baju dan jilbabnya. Belum lagi kalau memperhatikan saat berjalan, bemper belakangnya terlihat menonjol naik turun, semakin membuat greget saja. Akibat dari semua itu, membuatku sering membayangkannya saat aku pas lagi tidak ada aktivitas kegiatan. Jika aku dapat melakukannya bersamanya, tentu akan menimbulkan kesan yang tidak dapat dinilai harganya. Begitulah lamunanku kerap menghantuiku. Selama ini yang aku bisa hanya menghayal dengannya dengan harapan kapan aku bisa lebih dekat, apalagi bisa hidup bersama dengannya. Pada hari itu, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Bel pulang sekolah pun berbunyi. Tapi aku masih berada di sekolah karena harus menunggu semua siswa dan siswi selesai eskul.
pukul 4 sore. Sambil menunggu jam ekstrakurikuler selesai, aku berkeliling kelas untuk memastikan bahwa semua kelas sudah dalam keadaan terkunci semua. Singkat cerita, pada waktu itu terasa jam sudah menunjukkan pukul setengah 4 sore, pertanda bahwa jam eskul akan segera berakhir. Otomatis semua siswa dan siswi sudah pada persiapan pulang, sedangkan aku masih ada di sekolah untuk membersihkan perlengkapan sekolah. Aku berjalan menuju ruang Bapak Ibu guru untuk beres-beres. Sore itu pun sekolah yang tadinya ramai berangsur-angsur menjadi sepi karena sebagian para siswa sudah pulang. Pada saat beres-beres sudah selesai dan ketika mau beranjak pulang, tiba-tiba kulihat tas punya milik Bu Ana masih berada di ruang guru. Dan nampaknya guru-guru yang lainnya sudah pada pulang, sedangkan dia masih berada di sekolah. Aku penasaran, lalu mencari di mana keberadaan perempuan cantik pujaan hatiku. Tapi sebelum mencarinya, aku pingin cuci muka dulu untuk melepas kepenatan karena habis bekerja seharian penuh. Segera aku menuju ke kamar mandi, dekat ruang guru. Di sana ada 2 kamar mandi, satu untuk pria dan satunya untuk wanita. Namun dindingnya tidak terbatasi dengan sempurna. Ada sekitar 30 cm celah di atas dinding pembatas kamar mandi. Perlahan kubuka pintu kamar mandi khusus guru pria dan kututup pintunya. Tiba-tiba aku mendengar suara aneh bin ajaib. Suaranya pelan dan kecil tapi bikin mendesir. Sesekali kayak ada tarikan napas panjang persis orang kesurupan dari kamar mandi sebelah. Terkesima dengan suara tersebut, segera ku berjinjit menaiki bak mandi untuk memastikan suara di kamar mandi sebelah. Setelah bisa melihat ternyata di dalam ada Bu Ana sedang melakukan sendiri sambil tampak tangannya satunya memegang HP. Bu Ana juga masih tampak pengenakan perpaduan busana yang dikenakan di hari itu. Sehingga walau terlihat dari belakang masih tampak anggun, menawan, layaknya bidadari dari surga. Melihat hal tersebut, sengaja aku perlama berada di dalam kamar mandi, sambil tak lupa ku abadikan pesona pemandangan yang sangat indah tersebut. Berselang kira-kira 25 menit, lalu Bu Ana keluar dan menuju ke ruang guru. Namun aku masih tetap bertahan di sana. Sambil berulang, aku putar kembali hasil pengabadian pesona indah pemandangan itu. Dan tak lama kemudian, aku pun juga keluar dari kamar mandi tersebut menuju ruang guru. Sesampainya di ruang guru, kulihat Bu Ana masih duduk termenung. Lalu aku lewat di sampingnya dengan pura-pura jatuh pingsan. Dengan gerakan refleks, Bu Ana terlompat kaget dari duduknya. "Hati-hati Pak Mus lagi kenapa?" teriak Bu Ana setelah melihat kelakuanku. Dengan wajah yang tampak panik, Bu Ana tergopoh-gopoh berusaha melakukan tindakan dengan maksud agar aku segera siuman. Namun sedikit pun aku tak bergeming, tetap pada kondisiku yang berpura-pura pingsan. Sampai-sampai Bu Ana pun membuat napas buatan melalui mulutku. Dalam hati, wah lumayan enak. Setelah cukup lama, lalu aku berpura-pura siuman sambil badanku berlagak sempoyongan. Kemudian aku diminta untuk mengikuti Bu Ana menuju ke ruang UKS. Dan sesampainya di sana, dicek suhu tubuhku. Lalu Bu Ana menyuruhku rebahan dan badanku terolesi minyak penghangat tubuh yang baunya cukup harum dan wangi. Di tengah kesibukannya mengolesi minyak, tiba-tiba Bu Ana terdiam sambil gugup, tapi penuh harap. Tak sengaja rupanya menyenggol sesuatu. Akhirnya aku pun terbangun dan langsung duduk berhadapan dengan Bu Ana dengan dibatasi meja di tempat UKS. Masih dalam posisi duduk berhadapan, Bu Ana banyak memberi saran terkait obat yang harus segera aku beli untuk aku minum.
Tak berhenti sampai di situ saja. Akhirnya berkembang pada obrolan ngalor ngidul yang panjang dan lebar. Diam-diam mungkin Bu Ana respek juga denganku. Sesekali memang menyinggung obrolan yang menjurus, tapi Bu Ana tampak woles-woles saja. Dan kepalang tanggung, akhirnya aku tunjukkan pengabdian ataupun pengabadian pesona indahnya pemandangan yang tadi kepada Bu Ana. Bu Ana tampak kaget dan shock setelah melihat hal tersebut, dan spontan langsung menunduk dengan kepala dan kedua tangannya diletakkan di atas meja. Sudahlah Bu, gak usah baper. Yuk segera kita tuntaskan saja, agar Ibu tahu bedanya bermain tunggal dengan bermain pasangan. Maklum agak buru-buru karena waktu sudah cukup sore. Mendengar hal tersebut, Bu Ana tetap diam dan tetap menundukkan kepalanya. Mungkin dia juga merasa gemeteran. Kalau ibu tetap seperti itu, jangan salahkan saya. Jika hasil pengabadian tadi saya sebarluaskan, ujarku karena semakin tak tahan. Dan tak lama kemudian, semuanya terjadi di tempat itu dengan cukup lama. Dan karena hari sudah menjelang agak malam, Bu Ana aku antar ke tempat parkiran lalu pulang. Aku pun juga menyusul pulang sambil di perjalanan aku bersepeda geleng-geleng, bersiul-siul karena habis mendapat kesegaran yang begitu lama aku nanti-nantikan. Mantap Mas Bro. Begitulah kisahku bersama Bu Ana, guru cantik berhijab yang pada awalnya membuatku penasaran dan gregetan sampai hatiku teratapan. Nah, itulah dia kisahku dengan Ibu Ana, guru cantik di sekolahku. Dan bagaimanakah menurut kalian? Apakah hubunganku ini dengan Bu Ana akan aku teruskan? Apa hentikan di sini saja? Silahkan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton channel ini. Terima kasih.